Malam itu, seluruh Jepang seolah berhenti bernapas sejenak. Sebuah tayangan dokumenter berdurasi singkat baru saja mengudara, namun dampaknya jauh melampaui panjang waktunya. Angka di layar pemantau rating bergerak naik dengan cara yang tidak wajar, melampaui pola apapun yang pernah tercatat sebelumnya. 79%. Sebuah angka yang dalam dunia penyiaran hampir mustahil, apalagi untuk program dokumenter lintas negara. Di balik kaca ruang kontrol, lampu-lampu kota Tokyo memantul di jendela, berkilau seperti biasa. Namun malam itu terasa berbeda. Udara di ruangan terasa berat, bukan karena panas atau sesak, melainkan karena kesadaran bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Tak lama setelah program berakhir, situs resmi stasiun televisi nasional mendadak tak bisa diakses. Server tumbang. Laporan masuk bertubi-tubi. Media sosial Jepang berubah menjadi lautan komentar yang tak terbendung. Kalimat-kalimat yang muncul di layar ponsel dan komputer terasa asing. Selama ini aku salah. Ini bukan Indonesia yang pernah diajarkan kepadaku. Aku malu pada prasangkaku sendiri. Komentar-komentar itu datang dari berbagai usia dan latar belakang, seolah ada dinding lama yang runtuh bersamaan. Dunia yang selama ini dipahami dengan cara tertentu, tiba-tiba retak hanya oleh 9 menit kejujuran. Ryo Tanaka berdiri terpaku di ruang kerjanya. Ponselnya bergetar tanpa henti sejak menit kedua penayangan. Awalnya ia mengira ada kesalahan teknis, atau mungkin lonjakan sementara yang biasa terjadi saat program populer tayang. Namun semakin lama, getaran itu justru semakin intens. Angka demi angka muncul, membawa pesan yang sama, rekor tertinggi dalam sejarah. Tangannya bergetar saat ia meletakkan ponsel di atas meja. Dalam 20 tahun kariernya di dunia penyiaran, ia tak pernah melihat reaksi seperti ini. Bahkan program nasional terbesar sekalipun tak pernah mendekati angka tersebut. Di kepalanya berputar satu pertanyaan sederhana, namun mengganggu. Apa sebenarnya yang baru saja mereka tonton? Belum sempat ia mencerna semuanya. Dunia luar sudah bergerak lebih cepat. Video dokumenter itu diunggah ke berbagai platform digital, diterjemahkan ke banyak bahasa, dan menyebar keluar Jepang hanya dalam hitungan jam. Media Eropa mulai mengangkatnya sebagai fenomena. Komentar berdatangan dari orang-orang yang pernah menginjakan kaki di Indonesia, berbagi kenangan tentang keramahan, ketulusan, dan pengalaman yang selama ini tak pernah mendapat tempat dalam narasi besar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ryo justru merasakan sensasi yang sulit dijelaskan. Bukan euforia, bukan pula kebanggaan. Yang muncul justru kegelisahan yang dingin. Ia sadar, program ini bukan sekadar tontonan yang sukses. Ia adalah cermin, dan cermin itu memantulkan sesuatu yang selama ini berusaha ia hindari. 9 menit telah berlalu di layar, namun dampaknya baru saja dimulai. Dunia sedang berubah arah, dan tanpa ia sadari sepenuhnya, perubahan itu bermula dari satu keputusan yang keliru, satu niat yang salah, dan satu perjalanan yang belum benar-benar ia ceritakan. Sejak malam penayangan itu, Ryo Tanaka hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah-wajah dalam komentar penonton muncul silih berganti, membawa kalimat yang terasa lebih tajam daripada kritik apapun. Ia selalu siap diserang, diprotes, atau dicemooh. Namun yang datang justru sebaliknya. Pengakuan, penyesalan, dan rasa malu kolektif. Reaksi itulah yang paling mengguncangnya. Pagi hari berikutnya, ruang kerjanya dipenuhi suasana yang aneh. Tak ada sorak-sorai kemenangan, tak ada ucapan selamat yang riuh. Para staf berjalan pelan, berbicara dengan suara lebih rendah dari biasanya. Mereka seolah memahami bahwa keberhasilan ini bukan kemenangan biasa. Ada beban moral yang ikut hadir bersama angka-angka fantastis itu. Ryo duduk di kursinya, menatap layar komputer yang masih menampilkan grafik lonjakan penonton. Ia teringat kembali pada niat awal pembuatan dokumenter tersebut. Ia tidak pernah berniat membuka mata dunia terhadap keindahan Indonesia. Justru sebaliknya, dalam benaknya saat itu, Indonesia hanyalah kumpulan citra kusam yang ia dengar sejak muda. Negara berkembang, tertinggal, berisik, dan penuh masalah. Semua itu tertanam begitu lama, hingga berubah menjadi kebenaran yang tak pernah ia pertanyakan. Ia mengingat dengan jelas bagaimana sebelum proyek ini dimulai, ia berbicara dengan nada penuh keyakinan di ruang rapat. Ia merasa dirinya objektif, merasa berdiri di posisi moral yang tinggi sebagai jurnalis. Padahal yang ia sebut objektivitas tak lebih dari prasangka yang dibungkus keangkuhan. Ia datang bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk membuktikan bahwa keyakinannya selama ini benar. Kini, setelah dunia melihat hasilnya,
Rio justru merasa telanjang. Kesuksesan dokumenter itu memaksa dirinya berdiri di hadapan cermin yang tak bisa lagi ia hindari. Ia sadar, angka 79% itu bukan sekadar bukti keberhasilan produksi. Ia adalah bukti betapa banyak orang yang selama ini hidup dengan cara pandang yang sama dengannya. Telepon kantor kembali berdering. Undangan wawancara, permintaan lisensi tayang ulang, hingga pesan dari kolega lama berdatangan. Namun satu pesan membuat napasnya tertahan. Seorang penonton menulis singkat, "Saya baru sadar, bukan Indonesia yang berubah. Kita yang tidak pernah mau melihat." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada kritik manapun. Rio bersandar, menutup mata sejenak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang jarang ia akui. Rasa malu yang jujur, bukan malu karena ketahuan salah, melainkan malu karena selama ini ia memilih untuk tidak tahu. Di tengah kesunyian ruang kerja itu, Rio akhirnya mengerti. Kisah ini bukan tentang sebuah dokumenter yang sukses. Ini adalah awal dari pengakuan yang jauh lebih besar. Pengakuan bahwa kebenaran tak pernah lahir dari prasangka, dan bahwa perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Sebelum semua itu terjadi, sebelum angka-angka di layar melonjak tak masuk akal, dan dunia berbalik arah, semuanya bermula dari sebuah ruang rapat yang sunyi. Di sanalah Rio Tanaka pertama kali menanam benih dari kesalahannya sendiri. Papan tulis putih di depan ruangan penuh coretan, bukan tentang harapan atau kemungkinan, melainkan daftar panjang dugaan. Jalanan kacau, layanan buruk, kota kumuh, wajah-wajah lelah tanpa senyum. Semua itu ia tuliskan dengan tangan mantap, seolah sedang mencatat fakta yang tak terbantahkan. Nada bicaranya tenang, namun syarat keyakinan. Ia berbicara tentang Indonesia seperti seseorang yang telah memahaminya seumur hidup. Padahal, ia belum pernah benar-benar menginjakkan kaki di sana. Ia menyebut dokumenter ini sebagai usaha membuka topeng, menunjukkan realitas yang katanya tersembunyi di balik iklan wisata dan narasi manis. Di kepalanya, 9 menit sudah cukup untuk meruntuhkan ilusi sebuah bangsa. Tim yang ia bentuk pun bukan kebetulan. Aiko Fujimura, produser junior, yang belum pernah bersentuhan dengan budaya Indonesia, dipilih karena pikirannya masih kosong, mudah diarahkan. Koki Nakamura, editor teknis yang mengaku tak pernah mencicipi makanan Indonesia, dianggapnya ideal untuk melihat tanpa emosi. Rio menyebutnya perspektif netral. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu, ia sedang mencari pantulan dari keyakinannya sendiri. Dalam rapat pertama, pertanyaan sederhana justru membuat suasana mengeras. Aiko bertanya dengan polos, "Apakah semua cerita tentang Indonesia memang seburuk itu?" Rio menjawab tanpa ragu. "Kamera tidak berbohong," katanya. "Biarlah lensa yang berbicara." Ia percaya, begitu kamera diarahkan ke jalanan dan wajah-wajah asing, prasangka yang ia simpan akan terbukti dengan sendirinya. Tak ada satupun di ruangan itu yang menyadari bahwa mereka tengah memulai perjalanan dengan mata tertutup. Setiap keputusan terasa logis, setiap argumen terdengar rasional. Padahal sejak awal, arah kompas sudah melenceng. Yang mereka sebut kebenaran hanyalah potongan cerita yang dipilih dengan sengaja. Malam itu, Rio pulang dengan perasaan puas. Ia menceritakan rencananya kepada sang istri dengan nada penuh percaya diri. Ia yakin dokumenter ini akan memicu perdebatan besar, mungkin kemarahan, mungkin penolakan. Baginya, itulah tanda keberhasilan. Kebenaran, menurut versinya, memang harus menyakitkan. Ia menatap layar ponsel yang menampilkan proposal judul dokumenter itu, Fantasi dan Realitas. Ia tersenyum tipis, merasa sedang berdiri di posisi yang benar. Ia tak menyadari bahwa dalam setiap kata yang ia tulis, terselip keangkuhan yang perlahan menumpuk. Saat lampu kamar dipadamkan dan kota Tokyo tenggelam dalam keheningan malam, Rio terlelap dengan keyakinan utuh bahwa ia akan mengungkap dunia apa adanya. Ia tidak tahu bahwa dunia justru sedang menyiapkan pelajaran paling memalukan dalam hidupnya. Pelajaran yang akan menghancurkan satu persatu asumsi yang selama ini ia jaga erat. Pesawat mendarat dengan mulus di landasan. Dan pada detik itu pula, sesuatu di dalam diri Rio Tanaka terasa bergeser. Meski ia menolak mengakuinya, ia melangkah keluar dengan sikap waspada. Kamera sudah siap di tangan, pikiran penuh daftar panjang hal-hal yang ingin ia buktikan. Bandara, dalam bayangannya, hanyalah etalase, sebuah panggung sementara untuk menipu mata tulis. Ia bahkan sempat mengatakannya karus-karas kepada tim, seolah ingin meyakinkan diri sendiri.
Namun kenyataan mulai menyusup pelan-pelan. Fasilitas yang bersih, alur kedatangan yang rapi, dan staf yang bekerja dengan tenang. Ketika seorang petugas imigrasi menyapanya dalam bahasa Jepang yang fasih, Ryo refleks membungkuk. Sebuah gestur yang bahkan tak ia sadari. Senyum itu sederhana, tidak dibuat-buat. Ia segera memalingkan wajah, merasa ada yang tidak beres dengan naskah di kepalanya. Perjalanan menuju pusat kota menjadi ujian berikutnya. Ia duduk di kursi belakang taksi, kamera menyala, mata mencari kekacauan. Yang ia temukan justru keteraturan yang sunyi. Kendaraan bergerak tertib, pengemudi tenang, dan layar ponsel di dashboard menampilkan peta digital yang memandu rute secara real-time. Ketika Ryo mencoba memancing dengan komentar tentang kemacetan Jakarta, sopir itu tertawa ringan dan menjelaskan bagaimana teknologi membantu mereka menghindari titik padat. Kalimat terakhirnya membuat Ryo terdiam lama. Perbandingan yang ia buat justru mengarah balik ke negaranya sendiri. Di hotel, keganjilan itu berlanjut. Staf menyapanya dengan menyebut nama, menjelaskan detail reservasi tanpa diminta. Ryo sengaja mengajukan permintaan berlebihan, berharap menemukan celah ketidaksabaran. Suhu ruangan, jadwal panggilan pagi, ketenangan kamar, semua dipenuhi tanpa raut kesal. Senyum tetap sama tenang. Konsisten, ia menunggu momen retak yang tak kunjung datang. Pagi harinya, ia membawa eksperimen lebih jauh. Di restoran hotel, ia memesan dengan detail yang ia anggap merepotkan. Kopi harus pada suhu tertentu, telur setengah matang, roti nyaris tak dipanggang. Ia mengamati wajah staf muda di depannya. Tak ada kebingungan, tak ada keluhan. Pesanan datang tepat, rasanya melebihi ekspektasinya. Ryo menyisakan makanan dengan sengaja, lalu berdiri. Staf itu mendekat dengan nada cemas, menawarkan penggantian. Ia menggeleng kaku, tak tahu harus berkata apa. Ketika mereka mulai merekam di luar, kota menyuguhkan babak berikutnya. Jalanan bersih, orang-orang berjalan tertib, tempat sampah tersedia di banyak sudut. Ryo bertanya arah dengan harapan mendapat jawaban singkat atau sikap acuh. Yang ia dapatkan justru perhatian penuh. Seorang mahasiswa menemaninya beberapa blok. Seorang ibu menawarkan bantuan tanpa diminta. Seorang kakek memilih mengantar langsung daripada menjelaskan. Malam itu, di kamar hotel, Ryo menatap layar laptop yang dipenuhi rekaman. Semua terlalu rapi, terlalu ramah, terlalu bertentangan dengan keyakinannya. Jarinya menekan tombol hapus satu persatu, bukan karena rekaman itu buruk, melainkan karena ia belum siap menerima apa yang ditunjukkannya. Di luar jendela, Jakarta berkilau tenang. Sementara di dalam dirinya, keyakinan lama mulai runtuh tanpa suara. Keesokan harinya, Ryo Tanaka bangun dengan perasaan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Bukan lelah, bukan pula gelisah, melainkan rasa terdesak yang halus, namun terus menekan. Ia menyadari bahwa apa yang ia alami kemarin bukan rangkaian kebetulan. Terlalu banyak peristiwa kecil yang saling menyambung, terlalu konsisten untuk diabaikan. Namun, alih-alih menerima, ia justru memperketat pertahanannya. Ia mengajak tim keluar lebih pagi, bertekad mencari sisi lain kota, tempat yang tidak ramah, sudut yang kumuh, atau momen yang bisa menguatkan kembali keyakinannya. Kamera kembali menyala, langkahnya dipercepat. Namun kota seolah menolak bekerja sama dengan prasangkanya. Di kawasan tua yang ia bayangkan kotor dan semrawut, ia justru menemukan keteraturan yang sederhana. Bangunan-bangunan lama berdiri, berdampingan dengan ruang publik yang terawat. Anak-anak tertawa, pedagang menyapa, dan sampah nyaris tak terlihat berserakan. Ryo mulai merasa seperti orang asing di dalam pikirannya sendiri. Setiap kali ia mencoba bersikap dingin, lingkungan di sekitarnya justru menyodorkan kehangatan. Ia berhenti di sebuah sudut jalan, berpura-pura kebingungan membaca peta. Dalam hitungan detik, beberapa orang mendekat, bukan dengan rasa curiga, melainkan dengan keinginan tulus untuk membantu. Seorang pria muda menawarkan arah. Seorang ibu mengangguk sambil memastikan ia mengerti, dan seorang kakek tersenyum, seolah mereka telah lama saling mengenal. Yang paling mengusik bukanlah tindakan mereka, melainkan ketulusan di baliknya. Tak ada kamera tersembunyi, tak ada motif yang bisa ia curigai. Mereka tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu bahwa mereka sedang direkam, dan tidak mengharapkan apapun sebagai balasan. Semua terjadi begitu alami, hingga Ryo merasa tidak memiliki pijakan untuk membantahnya. Menjelang sore, ia duduk sendirian di bangku taman, memandangi lalu lalong manusia. Di sanalah kesadaran itu muncul perlahan. Selama ini,
Ia datang bukan untuk melihat, melainkan untuk mencari pembenaran. Ia tidak pernah benar-benar membuka diri pada kemungkinan bahwa dunia bisa berbeda dari cerita yang ia yakini. Kamera yang ia banggakan sebagai alat kebenaran ternyata hanya mengikuti arah matanya sendiri. Malamnya, kembali di hotel, Rio memutar ulang sisa rekaman yang belum sempat ia hapus. Wajah-wajah ramah memenuhi layar. Jalanan yang bersih, gestur kecil yang penuh empati. Ia menutup laptop dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu bukan karena ketahuan salah, melainkan karena sadar betapa keras ia berusaha menolak kebaikan yang nyata. Ia berdiri di dekat jendela, menatap cahaya kota yang memantul di kejauhan. Di sanalah ia akhirnya mengakui, setidaknya pada dirinya sendiri, bahwa masalahnya bukan pada tempat yang ia datangi. Masalahnya ada pada dinding tebal yang ia bangun selama bertahun-tahun. Dinding yang malam itu mulai retak, membiarkan kenyataan masuk tanpa bisa ia cegah lagi. Sekembalinya ke Jepang, Rio Tanaka membawa pulang lebih dari sekadar rekaman. Ia membawa kegelisahan yang tak kunjung reda, seolah sebagian dari dirinya tertinggal di kota yang baru saja ia tinggalkan. Setiap kali ia mencoba menyusun ulang naskah dokumenter, pikirannya selalu kembali pada wajah-wajah yang ramah dan momen-momen kecil yang tak bisa ia jelaskan dengan teori apapun. Ia sadar, jika ia hanya mengandalkan potongan gambar dari Indonesia, penonton mungkin akan tetap mencari celah untuk meragukannya. Maka ia memilih jalan lain. Ia memutuskan untuk melakukan eksperimen, bukan dengan kata-kata, bukan dengan narasi, melainkan dengan rasa. Di sebuah sudut distrik Ginza yang sibuk, Rio dan tim menyiapkan meja sederhana. Tak ada spanduk besar, tak ada penjelasan mencolok, hanya piring-piring berisi nasi goreng, rendang, sate, dan termos kopi hitam yang aromanya perlahan menyebar di udara. Ia mengundang orang-orang yang lewat untuk mencicipi secara gratis tanpa menyebut asalnya. Awalnya, reaksi mereka penuh kehati-hatian, tatapan ragu, langkah yang melambat, lalu berhenti. Seorang pria kantoran menjadi orang pertama yang memberanikan diri. Ia menggigit sate itu dengan ekspresi datar, lalu berhenti sejenak. Alisnya terangkat, matanya melebar, dan tanpa sadar, ia tersenyum. Rasa yang ia temukan seolah berbicara sendiri, menyingkirkan kecurigaan yang ia bawa sejak awal. Tak lama, kerumunan kecil mulai terbentuk. Dua ibu parubaya mencicipi rendang dengan hati-hati. Setelah suapan pertama, mereka saling berpandangan, terdiam cukup lama. Salah satu dari mereka tertawa kecil, hampir tak percaya, sementara yang lain langsung menambah nasi ke piringnya. Aroma, tekstur, dan kedalaman rasa membuat mereka lupa pada asumsi yang selama ini melekat di benak. Kopi menjadi kejutan berikutnya. Seorang mahasiswa mencicipinya dengan raut skeptis, lalu tertawa setelah meneguknya. Rasanya kuat, namun bersih, meninggalkan kesan hangat yang bertahan lama. Seorang pria lanjut usia datang perlahan, bertongkat, dan mencicipi nasi goreng dengan gerakan hati-hati. Setelah beberapa detik, matanya berkaca-kaca. Ia berkata lirih bahwa selama hidupnya, ia selalu memandang rendah negeri asal rasa itu. Kalimatnya sederhana, namun mengguncang. Rio berdiri di belakang meja, menyaksikan semuanya tanpa berkata apa-apa. Di sanalah ia memahami sesuatu yang luput dari kamera dan grafik. Lidah tidak memiliki prasangka, rasa tidak bisa dipoles atau dipalsukan. Dalam satu suapan, benteng keyakinan yang dibangun selama puluhan tahun runtuh begitu saja. Saat malam tiba dan meja itu dibereskan, Rio menuliskan satu kalimat di buku catatannya, bahwa terkadang kebenaran tidak perlu diyakinkan, ia hanya perlu dirasakan. Eksperimen rasa itu seharusnya menjadi penutup. Setidaknya itulah yang Rio Tanaka pikirkan pada awalnya. Namun justru dari sanalah kegelisahan barunya bermula. Jika satu suapan makanan mampu meruntuhkan prasangka puluhan tahun, bagaimana dengan hal-hal lain yang selama ini ia anggap pasti? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, menuntut jawaban yang tak bisa lagi ia tunda. Ia memilih pendekatan yang paling dingin dan paling sulit dibantah. Data, bukan cerita, bukan emosi, melainkan angka. Jika masih ada bagian dari dirinya yang bersikeras mempertahankan logika lama, maka logika itulah yang akan ia hadapkan pada kenyataan. Maka, lahirlah gagasan berikutnya, uji buta, tanpa merek, tanpa identitas, tanpa petunjuk asal. Sebuah studio kecil di Shinjuku disulap menjadi ruang eksperimen. Meja-meja disusun rapi produk-produk,
ditata tanpa logo. Kosmetik, mie instan, perlengkapan elektronik, peralatan rumah tangga, semuanya disiapkan dengan kondisi yang sama, dipresentasikan tanpa narasi. Para peserta datang dari berbagai usia dan latar belakang. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, dan itulah yang Rio inginkan. Pengujian dimulai dengan kosmetik. Seorang wanita paruh baya diminta mencoba 2 produk pada masing-masing tangannya. Ia mengamati tekstur, menyentuh permukaan kulit, menghirup aromanya. Tanpa ragu, ia memilih satu di antaranya. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab bahwa produk itu terasa lebih menyatu, lebih nyaman, lebih alami. Produk yang ia pilih berasal dari Indonesia. Pengujian berikutnya menghadirkan hasil serupa. Mahasiswa, pekerja kantoran, ibu rumah tangga. Alasan mereka berbeda, namun kesimpulannya mengarah ke pilihan yang sama. Angka perlahan membentuk pola. Rio mencatatnya dengan tangan yang semakin berat, menyadari bahwa apa yang muncul bukan kebetulan. Mie instan menjadi babak paling mengejutkan. 2 panci, 2 mangkuk, disajikan dengan cara identik. Para peserta mencicipi bergantian. Mereka membahas kekayaan rasa, keseimbangan bumbu, tekstur mie. Seorang pria lanjut usia bahkan berhenti makan sejenak, menatap mangkuknya lama, lalu berkata pelan bahwa ia tidak menyangka pilihan favoritnya hari itu bukan berasal dari negaranya sendiri. Saat merek akhirnya dibuka, ruangan dipenuhi keheningan singkat. Bukan karena kecewa, melainkan karena tersadar. Beberapa peserta tertawa kaku, yang lain menggeleng tak percaya. Tak sedikit yang mengakui bahwa selama ini mereka memilih berdasarkan asumsi, bukan pengalaman nyata. Pengujian elektronik mengukuhkan semuanya. Desain, kenyamanan, efisiensi, penilaian demi penilaian, mengarah pada kesimpulan yang sama. Dari keseluruhan uji, produk Indonesia dipilih oleh mayoritas peserta, 73%. Angka itu terpampang jelas di catatan Rio, tak memberi ruang untuk penafsiran lain. Malam itu, ia duduk sendirian, menatap hasil rekapitulasi. Tidak ada yang bisa ia edit, tidak ada sudut yang bisa ia manipulasi. Data berdiri tegak, netral, dan jujur. Untuk pertama kalinya, Rio merasakan kelegaan yang aneh. Harga diri yang runtuh ternyata membawa ruang kosong. Dan di ruang itulah, kebenaran akhirnya mendapat tempat. Setelah angka-angka berbicara, Rio Tanaka menyadari satu hal penting. Data memang tidak berbohong, tetapi ia juga tidak memiliki suara. Ia hanya menunjukkan hasil, tanpa menjelaskan perjalanan di baliknya. Jika dokumenter ini ingin utuh, ia membutuhkan sesuatu yang lain. Bukan opini dari jauh, melainkan pengalaman langsung dari mereka yang pernah menginjakkan kaki di Indonesia. Mereka yang telah melihat dengan mata kepala sendiri, tanpa kamera, dan tanpa agenda. Maka, ia turun ke jalan. Di tengah hiruk pikuk Shibuya, Rio dan timnya mulai mewawancarai orang-orang secara acak. Pertanyaan yang ia ajukan sederhana, nyaris polos. Apakah Anda pernah ke Indonesia? Jawaban pertama datang dari seorang perempuan karier berusia 30-an. Ia bercerita tentang perjalanan singkatnya, tentang kota yang lebih bersih dari yang ia bayangkan, kafe-kafe kecil yang tertata rapi, dan makanan yang membuatnya ingin kembali. Nada suaranya tenang, namun matanya berbinar saat mengenang. Sepasang suami istri paruh baya menjadi narasumber berikutnya. Mereka mengunjungi Indonesia untuk merayakan ulang tahun pernikahan. Sang istri mengaku semula ragu, namun sepulangnya justru ia yang paling ingin kembali. Sang suami menambahkan tentang hotel-hotel modern, lapangan golf yang tertata, dan keramahan orang-orang yang mengingatkannya pada Jepang, namun dengan kehangatan yang berbeda. Cerita mereka mengalir tanpa beban, seperti kenangan yang ingin dibagikan, bukan dibuktikan. Wawancara lain datang dari kalangan mahasiswa. Mereka berbicara tentang kemudahan transportasi, sistem pembayaran digital yang merata, dan koneksi internet yang stabil. Rio mendengarkan tanpa menyela. Setiap kalimat terasa seperti potongan puzzle yang selama ini hilang dari gambaran besarnya. Di antara semua suara itu, satu kisah menancap paling dalam. Seorang mahasiswi yang fasih berbahasa Indonesia memperkenalkan dirinya sebagai Rina Yamamoto. Ketika Rio bertanya mengapa ia memilih mempelajari bahasa tersebut, Rina terdiam sejenak. Lalu ia berbicara tentang jarak yang selalu ia rasakan dalam kehidupan sosial di Jepang, tentang keramahan yang seringkali berhenti di permukaan, dan tentang kelelahan harus terus menjaga sikap. Saat ia berbicara tentang Indonesia, ekspresinya berubah. Ia menyebut pertemanan yang tulus,
kepedulian yang nyata, dan rasa diterima apa adanya. Di sana, katanya, ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut merepotkan orang lain. Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, namun membawa bobot emosi yang tak bisa diabaikan. Wawancara berlanjut dengan kisah seorang nenek yang tersesat di Jakarta dan diantar pulang oleh petugas keamanan yang tak bisa berbahasa Jepang, namun berusaha menggunakan penerjemah di ponselnya. Ada pula pengusaha yang membandingkan budaya kerja, menyoroti keberanian mengambil keputusan dan energi generasi muda Indonesia yang ia kagumi. Saat hari mulai gelap, Rio menutup buku catatannya perlahan. Di halaman terakhir, ia menulis satu kesimpulan singkat. Mereka yang pernah pergi melihat Indonesia dengan mata terbuka. Mereka yang belum melihatnya lewat prasangka. Perbedaannya bukan pada jarak geografis, melainkan pada keberanian untuk mengalami. Malam itu, Rio Tanaka duduk sendirian di ruang kerja rumahnya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan wajahnya di permukaan jendela. Tokyo terlihat sama seperti biasanya, tenang, teratur, dan dingin, namun pikirannya tak lagi berada di sana. Di hadapannya tergeletak sebuah harddisk kecil, tampak sepele, namun terasa jauh lebih berat daripada bentuknya. Di dalamnya tersimpan semua rekaman yang tak pernah ia rencanakan untuk ditunjukkan kepada siapapun. Ia tahu, jika dokumenter ini hanya berisi eksperimen, data, dan kesaksian orang lain, maka satu bagian terpenting masih hilang. Bagian yang paling ia hindari sejak awal, dirinya sendiri. Prasangka, keangkuhan, dan kesalahan yang menjadi titik mula dari semua perjalanan ini. Tanpa itu, kisah ini akan terasa pincang. Namun, menyertakannya berarti membuka luka yang selama ini ia lindungi rapat-rapat. Jam menunjukkan lewat tengah malam ketika ia akhirnya berdiri, mengambil kamera, dan menaruhnya di atas tripod. Ia menatap lensa itu lama, seolah sedang menatap seseorang yang akan menghakiminya. Berkali-kali ia mengangkat tangan, lalu menurunkannya lagi. Napasnya berat. Kata-kata yang ia siapkan di kepala terasa runtuh sebelum sempat keluar. Saat tombol rekam akhirnya ditekan, tak ada naskah, tak ada intonasi profesional. Yang tersisa hanya suara yang sedikit gemetar dan keheningan di sela-selanya. Ia mengakui bahwa dokumenter ini berawal dari niat yang keliru. Bahwa ia datang bukan untuk memahami, melainkan untuk merendahkan. Bahwa selama bertahan-tahan, ia membiarkan cerita sepihak membentuk pandangannya tentang sebuah bangsa. Setiap kalimat terasa seperti melepaskan beban lama, namun juga seperti meruntuhkan tembok terakhir harga diri yang ia bangun selama 20 tahun kariernya. Berkali-kali ia berhenti, menghapus rekaman, lalu mengulanginya lagi. Ada rasa takut yang nyata, takut kehilangan kepercayaan, takut disalahpahami, takut dicap lemah. Namun di balik ketakutan itu, ada dorongan yang lebih kuat. Kejujuran. Pagi harinya, suasana ruang editing berubah tegang. Koji Nakamura memutar ulang rekaman pengakuan itu tanpa suara. Aiko Fujimura duduk terdiam, tak berani menatap langsung. Tak satu pun dari mereka mempertanyakan keputusannya. Namun, semua memahami risikonya. Begitu bagian itu ditayangkan, tak ada jalan untuk mundur. Rio membawa hasil edit awal ke hadapan Kenji Morita, manajer yang sejak awal memperingatkannya agar tidak terlalu condong ke satu sisi. Ruangan itu sunyi saat video berakhir. Kenji tidak langsung berbicara. Ia menatap layar kosong beberapa detik lebih lama, seolah menimbang sesuatu yang tak terucap. Akhirnya ia berkata pelan, bahwa tugas media bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga keberanian menanggung konsekuensinya. Rapat dengan jajaran atas berlangsung alot. Pendapat saling bertabrakan. Ada yang menyebut ini tindakan berbahaya, ada pula yang melihatnya sebagai standar baru jurnalisme. Rio duduk diam, mendengarkan semuanya, lalu menyampaikan satu hal yang menjadi keputusannya. Jika kebenaran harus disampaikan, maka ia harus utuh, meski memalukan. Ketika keputusan akhir turun, 9 menit, tidak lebih, tidak kurang, Rio menutup matanya sejenak. Ia sadar, bukan hanya dokumenter yang akan diuji oleh dunia, dirinya sendiri pun akan berdiri di hadapan penilaian yang sesungguhnya. Hari penayangan tiba tanpa suara gemuruh. Tidak ada tanda-tanda badai, tidak pula firasat akan datangnya gelombang besar. Rio Tanaka berdiri di ruang kontrol dengan tangan yang terasa dingin, meski ruangan dijaga pada suhu stabil. Monitor di depannya menampilkan hitungan mundur yang berjalan pelan. Terlalu pelan untuk jantungnya yang berdegup tak teratur. Wajahnya sendiri muncul di layar saat program dimulai, membuka kisah dengan pengakuan yang selama berminggu-minggu menghantuinya.
2 menit pertama berlalu dalam keheningan. Grafik respons penonton bergerak datar, seolah dunia belum memutuskan bagaimana harus bereaksi. Rio menelan ludah, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun saat pengakuan itu ditayangkan sepenuhnya, sesuatu berubah. Garis di monitor mulai menanjak, perlahan, lalu semakin cepat. Angka-angka bergerak melampaui perkiraan, melampaui logika. Alarm server berbunyi di sudut ruangan. Staf teknis saling berpandangan. Media sosial mulai meledak, bahkan sebelum program usai. Komentar-komentar mengalir deras, bukan hanya dari Jepang, tetapi dari berbagai belahan dunia. Pujian dan kritik datang bersamaan. Namun ada satu nada yang mendominasi. Kejujuran. Banyak yang menulis bahwa mereka melihat diri mereka sendiri di dalam pengakuan itu. Saat program berakhir, angka terakhir muncul di layar, 79%. Ruangan itu hening beberapa detik, lalu dipenuhi napas tertahan dan tatapan tak percaya. Rekor tertinggi dalam sejarah penyiaran dokumenter. Namun bagi Rio, angka itu bukan puncak. Ia hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam hitungan jam, video tersebut menyebar ke seluruh dunia. Media internasional mengangkatnya sebagai fenomena. Kursus bahasa Indonesia di Jepang kebanjiran pendaftar. Agen perjalanan kehabisan tiket. Restoran Indonesia penuh hingga ke dapur. Namun yang paling menyentuh Rio bukanlah statistik ekonomi atau sorotan global, melainkan pesan-pesan pribadi yang ia terima. Dari orang-orang yang berkata bahwa mereka mulai mempertanyakan prasangka lama. Dari warga Indonesia di Jepang yang merasa, untuk pertama kalinya, dilihat dengan mata yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Rio berdiri di sebuah forum penyiaran internasional. Tepuk tangan panjang mengiringinya saat ia naik ke panggung. Ketika mikrofon berada di tangannya, ia tidak berbicara tentang keberhasilan. Ia berbicara tentang kesalahan, tentang betapa mudahnya manusia terjebak dalam cerita yang diwariskan tanpa pernah diuji, tentang keberanian yang dibutuhkan bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengakui kekeliruan. Malam itu, kembali di kamar hotel, Rio menatap Tokyo dari balik jendela. Pemandangan yang sama seperti ribuan malam sebelumnya. Namun rasanya berbeda. Ia menyadari bahwa dunia tidak berubah hanya karena 9 menit tayangan. Dunia berubah karena ada satu orang yang berani membuka pintu hatinya, dan jutaan orang lain siap melangkah masuk. Ia tersenyum tipis. Bukan karena bangga, melainkan karena lega. Perjalanan ini mengajarkannya satu hal sederhana. Jangan pernah menilai sebelum melihat. Jangan pernah merasa tahu sebelum mengalami. Karena di balik prasangka, selalu ada dunia yang menunggu untuk dipahami. Dan terkadang, 9 menit kejujuran sudah lebih dari cukup untuk memulainya.